Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi dengan saya di warungnya Mas Habib dalam acara ngopi ngobrol penuh inspirasi. Nah, kali ini perdana saya akan sharing masalah yang lagi hangat-hangatnya, yaitu kelas maya atau kelas online, karena COVID-19 membuat kita harus belajar di rumah atau learning at home. Nah, banyak guru, ya, teman-teman kita yang menggunakan pembelajaran jarak jauh via WA atau grup WA. Namun ini kelemahannya adalah semua tugas itu pasti masuk ke HP kita, sehingga HP kita penuh dan bisa-bisa hang. Nah, kali ini saya ingin sharing sebuah kelas online atau aplikasi kelas maya yang dibuat oleh Google, yaitu Google Classroom. Aplikasi ini menurut saya sangat simpel dan juga mudah menu-menunya. Jadi kita belajar sedikit saja pasti mengerti, dan anak-anak pun seperti itu, gampang mengoperasikan. Oke, langkah pertamanya kita akan mendownload aplikasi Google Classroom, yakni di Play Store. Kita buka Play Store dulu. Nah, kemudian kita ketikkan Classroom gitu saja keywordnya, Classroom. Oke. Nah, kemudian kita install. Berarti pakai jaringan? Iya dong, kita harus menyediakan kuota sebanyak-banyaknya. Install. Besarnya aplikasi ini hanya 12,31 MB saja. Kecil. Ketimbang gamenya siswa-siswa kita ini termasuk kecil. Game PUBG itu sekitar 80 MB. Kalau ini hanya 12. Tidak memakan RAM. Oke. Kemudian kita buka aplikasinya lewat sini atau lewat yang di wall. Kalau di wall ini Classroom. Nah, seperti ini. Nah, tampilannya adalah seperti ini. Kita get started. Nah, saat awal untuk agar bisa masuk ke Google Classroom itu kita dimintai Gmail kita. Nah, saya memakai Google Classroom ini kenapa? Karena nanti anak tidak perlu lagi membuat atau registrasi ribet-ribet, hanya dengan mengklik seperti ini. Nah, biasanya di smartphone, semua smartphone itu pasti tertanam yang namanya email, karena saat mengaktifkan Play Store itu pasti harus membuat Gmail dulu. Nah, itu yang kita pakai. Saya pakai email yang ini. Oke. Nah, ini kelas yang sudah saya buat, tapi kali ini kita akan membuat kelas lagi sebagai tutorial. Cara membuat kelas baru itu adalah kita tekan atau kita touch tanda plus ini. Kemudian kita create class. Nah, kita centang, continue. Kita kasih nama, misalkan namanya adalah kelas 5 SDN Kromong. Kromong. Sectionnya kelas 5, roomnya kelas 5,
subjeknya bisa tematik misalkan. Oke, setelah terisi kita create. Nah, ini proses membangun ruang kelas. Batu bata dinaikkan pakai semen, kemudian pasang atap, ya sudah selesai. Nah, ini kelas 5 SDN Kromong. Kelas 5 SDN Kromong sudah jadi. Dan bagaimana menu-menunya? Oke, kita bahas satu-satu dan jangan lupa nyeruput kopinya dulu dan pisang goreng. Oke, lanjut. Nah, ruang kelas ini punya alamat atau punya kode untuk masuk. Nah, caranya dengan melihat ini. Tanda, saya ulangi lagi, ini tanda seperti gear. Kita klik, kita tekan. Nah, ini adalah kode kelasnya, BLS2Z42. Ini adalah kode kelas yang nantinya kita share di grup wali murid, di grup WA wali murid untuk bisa akses kelas kita atau masuk kelas kita. Oke. Nah, ini tampilan depan, di wallnya depan, kita bisa diskusi di sini, diskusi biasa, misalkan selamat pagi anak-anak. Absen dulu. Nah, misalkan seperti ini, kemudian kita share. Oke, seperti itu. Kita juga bisa mengedit apa yang kita ketikkan dengan cara diklik ini titik 3 ini, terus kemudian edit. Dan misalkan kita ingin menambahkan sebuah video, record video, langsung kemudian kita merekam siaran langsung kita. Halo anak-anak, selamat pagi, tetap semangat untuk menghadapi virus COVID-19. Mari kita berolahraga dulu dengan senam irama apa ya, misalkan seperti itu. Oke. Nah, itu nanti kita simpan di sini, nanti tersimpan otomatis. Oke, sekarang kita ke menu berikutnya. Menu ini yang tengah ini, classwork. Nah, kita tekan di sini masih kosong, berarti belum ada tugas. Ini adalah menu untuk meng-create tugas kita atau meng-create materi kita. Nah, seperti itu. Kita tekan tanda plus. Nah, yang atas sendiri ada assessment atau tugas, penugasan, question atau quiz, materi, dan topik. Ini adalah untuk membuat topik. Yang sering kita pakai adalah assessment nanti. Ini tugasnya misalkan hari ini adalah SBDP. Kemudian instruksinya kita berikan narasi selamat pagi. Semangat anak-anak. Hari ini kita belajar menari. Untuk lebih jelasnya, perhatikan video berikut. Nah, misalkan seperti ini. Ini adalah narasinya. Nah, nanti videonya kita upload di sini. Bisa berupa langsung atau videonya sudah ada di YouTube. Kita copy link YouTube-nya, kita masukkan ke link ini, langsung bisa. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti kita kasih tugas, misalkan praktekkan tugas kalian dan videokan. Nah, itu dalam bentuk kata-kata ataupun video tadi diberi tugas seperti itu.
Nah, nanti anak-anak akan mengirim tugas berupa video, dan akhir untuk pengiriman tugas kita bisa setting di sini. Di sini kita klik. Oke. Misalkan tugasnya itu kita beri batas akhir sampai dengan besok. Boleh hari ini, terserah, itu kebijakan Bapak Ibu guru. Misalkan kita kasih kelonggaran waktu 2 hari, oke, dan jam pengirimannya sampai jam 23. Nah, gini. Nah, topiknya kita buat topik terserah. Topiknya misalkan SPDP boleh, tapi kalau menurut saya paling enak topiknya adalah hari. Di Kamis 26 Maret 2020. Nah, gini. Oke, terus kita save. Kemudian kalau sudah seperti ini, nah, kita setting bahwa semua siswa dapat menjawab, maka kita kirim ke kelas. Nah, berarti ini hari Kamis siswa mendapatkan tugas muatan SPDP gitu. Contoh lain misalkan bentuk topik itu seperti ini. Nah, ini tampilan depan dari kelas 4B SDN Kepanjen 2. Kita klik menu classwork. Di sini untuk Selasa tugas matematika, pengelolaan data, pembelajaran tema. Rabu ini, Kamis ini, Jumat ini. Tuh. Contoh yang ada file tugasnya, maksudnya berupa video. Bentar, masih lemot. Nah, ini bentuk chatnya. Jadi anak-anak murid kita bisa berdiskusi di sini. Nah, ini contoh lampiran berupa Word seperti ini. Bisa kita buka langsung. Contoh lampiran berupa video, kita buka di hari Kamis Indonesia. Bukan yang mana ya? Nah, ini contoh lampiran berupa video SPDP. Kita berikan narasi seperti ini. Lihat video berikut dan kemudian berlatihlah dan seterusnya. Ini ada video di YouTube. Jadi anak-anak langsung bisa memutar videonya di YouTube. Oke, itu tentang mengcreate tugas di kelas ya, mengcreate tugas di kelas. Nah, bagaimana dengan kita berkolaborasi dengan guru lain? Nah, karena kan misalkan kelas 5 yang ngajar bukan hanya satu orang, ada guru penjas dan guru agama. Apakah nanti bisa berkolaborasi? Kita bisa berkolaborasi seperti ini. Kita tekan di menu people dan di sini ada teacher atau guru. Jadi ini bisa berkolaborasi. Saya berkolaborasi dengan Pak Habib, Pak Satrio guru agama, dan Bu Wiwi guru kelas 4A, Pak Habib 4C. Caranya bagaimana? Kita klik ini gambar orang plus. Nah, kita masukkan email guru yang ingin berkolaborasi di situ. Kita ketikkan misalkan namanya Habib@gmail.com.
gmail.com. Nah, ini kemudian kita klik, kita invite. Nah, seperti ini. Nanti kemudian di emailnya Habib ini akan muncul notifikasi atau konfirmasi untuk menyetujui gabung di kelas saya, di kelas 4B, seperti itu. Oke, saya hapus. Itu kemudian menu materi itu hampir sama dengan menu assessment, sama. Kalau question adalah pertanyaan berupa seperti Google Form, yang nanti Google Form kita bahas di minggu depan insya Allah dengan pemateri yang lain, yang dari teman-teman yang lebih handal yang ingin sharing boleh sambil di warkopnya Pak Habib, warkopnya IGI Jombang tuh. Oke, selanjutnya nanti di part 2 kita akan bersimulasi menjadi siswa. Jadi kita masuk dengan kode yang sudah diberikan guru kita atau guru kelasnya, dan kita masuk sebagai siswa. Demikian untuk kurang lebihnya, nanti kita diskusi di warkop IGI Jombang, yakni warung kopinya IGI Jombang bersama Pak Habib dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.